Salam ibu-ibu, selamat sore. Kiranya saat ini ibu-ibu dan keluarga tetap sehat dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Baiklah, untuk renungan sore ini kita ambil dari surat 2 Petrus pasal yang ke-14, pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Biarlah kita tetap terbuka, dan sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di dalam berada dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan di sore hari ini dalam ibadah persekutuan kaum perempuan. Biarlah ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan tuntunan dan penyertaan Tuhan, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh memperoleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami dan mengerti dan memperlakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, bersabdalah kepada kami, sertailah kami, dan tuntunlah hati kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kami landaskan doa kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama memahami dan merenungkan surat 2 Petrus ini dari pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18, di mana di judul dari kitab ini di judulnya Hari Tuhan, dan bunyi pada ayat yang ke-18, sebab itu saudara-saudaraku yang kukasihi, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikurniakan kepadanya. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-surat itu, ada hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang tidak memahami dan tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan janganlah kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan dan kurnia sekali. Haleluya. Di dalam bacaan kita
dari ayat sebelumnya pada 2 Petrus pasal 3, di mana di situ dikasih judul hari Tuhan, bahwa Petrus memperingatkan kita supaya kita tetap setia dalam kita menghadapi kehidupan ini. Kita harus selalu bersabar. Jangan kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil dengan berbagai masalah-masalah yang kita hadapi. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kita cobaan yang melebihi pada kekuatan kita. Di dalam bacaan kita ini, jika kita setia dan mau melakukan firman Tuhan, Tuhan sudah menyatakan di sini di ayat sebelumnya di pasal yang 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita mendirikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi Tuhan sudah menjanjikan kepada kita bahwa siapapun umatnya dan kita semua yang setia melakukan firman-Nya dan sabar dalam semua penderitaan, baik dalam suka maupun duka, Dia sudah menjanjikan akan menyediakan tempat yang baik, yang penuh dengan kebenaran. Jadi kadang ada kata-kata kita di dunia, hidup di dunia ini hanya sementara, yang kekal itu adalah di surga kelak. Jadi selama kita hidup di dunia, sebaiknya kita tetap sabar dalam menghadapi segala permasalahan hidup kita. Jangan sampai kita terpengaruh oleh karena beratnya permasalahan kita, karena si iblis dengan berbagai cara akan berusaha menyesatkan kita lewat segala permasalahan yang kita hadapi. Jadi Tuhan mengajak kita supaya tetap setia dan tetap berpegang pada firman-Nya, supaya pada saat kita dengan setia dan baik menjalankan segala perintah-Nya, kita sudah disediakan tempat oleh Tuhan, di bumi yang baru, yang penuh dengan kebenaran. Tuhan juga memberikan kita kesempatan di mana Tuhan sudah melihat banyaknya para pengajar-pengajar dan imam-imam palsu yang berusaha menyesatkan dan berusaha, seperti dikatakan di sini, bahwa banyak yang memutarbalikkan apa yang telah ditulis nabi-nabi sebelumnya, dan juga termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Kadang ada yang kurang mengerti, tapi dia tidak berusaha memahami dan memahami apa yang dimaksud, sehingga dia berusaha memutarbalikkan sehingga menyesatkan orang lain dan juga menyesatkan dirinya sendiri. Jadi di ayatnya yang terakhir dari surat 2 Petrus ini,
Petrus berpesan bahwa tetaplah bertumbuh, di ayatnya yang ke-18, tetap bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Jadi dalam kesetiaan kita akan kita dapatkan suatu berkat, suatu janji Tuhan yang akan kita dapatkan di akhir kehidupan kita nanti. Jadi tetaplah berpegangan pada firman-Nya dan selalu setia di dalam berbagai pergumulan hidup ini. Memang kita kadang dapati orang ada yang hidupnya selalu enak, bahagia, tapi kita harus pahami bahwa di balik kebahagiaan orang itu, di balik kesenangan yang dipunyai orang itu, itulah Tuhan memberikan. Di situ sebenarnya Tuhan memberikan cobaan, apakah orang ini terlena atau masih tetap mengingat akan kebaikan yang Tuhan berikan. Demikian ibu-ibu penyampaian dari saya. Kiranya firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Selamat sore, Tuhan memberkati kita.